Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Faito Tobroni sebagai dosen mata kuliah Hukum dan HAM. Nah, di sini kami ingin menyampaikan makalah kami yang berjudul Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan HAM di Indonesia. Di sini kami melakukan kajian-kajian normatif seperti bersumber dari buku atau jurnal atau tulisan-tulisan yang lain. Nah, di makalah ini kami membahas tentang bagaimana sih konsep negara hukum yang terjadi di negara kita. Kemudian bagaimana proses-proses Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan HAM di Indonesia dari yang kasus-kasus dulu ataupun yang kasus-kasus terdapat yang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi Amjad Nada, NIM 1810340106. Di sini saya akan menjelaskan konsep negara hukum dan proses Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan HAM. Jadi, secara ringkasnya, ciri atau negara hukum dirangkum dalam 3 hal. Yang pertama, terhadap pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan. Yang kedua, asas legalitas. Setiap tindakan negara harus berdasarkan terlebih dahulu yang harus ditaati oleh pemerintah atau aparatnya. Yang ketiga adalah pemisahan kekuasaan. Mungkin itu adalah konsep negara hukum. Yang kedua, yakni proses Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan HAM. Proses Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan HAM yakni menyatakan tindakan diskriminasi berdasarkan perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok golongan, atau jenis kelamin atau yang lainnya. Itu adalah salah satu proses Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan HAM. Adapun makalah ini dibuat untuk melakukan tugas, dan adapun sumber-sumber atau jurnalnya antara lain. Yang pertama dari buku Asyidki Jimli Asyidki, yakni tahun 2010 mengenai konstitusionalisme Indonesia. Kemudian dari buku Informasi Syari Keempat, yakni kompilasi rekomendasi terhadap Indonesia oleh mekanisme HAM. Yang ketiga adanya buku dari Denny Indrayana, yakni tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Adapun keunikan dari makalah ini antara lain dapat memudahkan kita untuk membacanya karena isinya banyak, dan karena isinya antara lain bisa membuat kita renovasi dan menginovasi. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.